kami dalam kelompok. Ini penting Pak, supaya kita tahu siapa yang belakang ini semua. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana sekelompok kaum intoleran yang menolak keberadaan sekolah Kristen Gamaliel di Sulawesi Selatan. Nah teman-teman, mereka ya begitu takut tentang keberadaan orang-orang Kristen. Tidak hanya gereja, tidak hanya ibadah yang diganggu, tetapi sekolah atau pendidikan Kristen juga mereka ganggu. Nah jadi ini sudah kelewatan sebenarnya, ini sudah keterlaluan teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu bagaimana respon pemerintahan setempat melihat kejadian ini. Apakah ada penyelesaian? Kalau kita lihat bahwa sekolah ini sudah memiliki izin. Nah, jadi ada yang teriak-teriak bahwa pemerintah harus mencabut izin tersebut. Jadi teman-teman, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Jadi oke, kami tunggu. Ya bahkan ada yang menyebutkan Pak Kahar di belakangnya. Ada yang sebut nama saya Pak, saya berani sumpah ya Allah, saya tidak ada. Apa maksudnya kita pukul ini Pak? Siapa yang pukul saya? Nanti kita ketemu. Saya diminta kalau Pak. Saya bisa Pak. Saya pengurus daerah Muhammadiyah di Balikpapan. Saya ini ketua lembaga hikmah dan kebijakan publik pimpinan daerah Muhammadiyah. Saya kira itu tadi cuma ini saja, tidak ada. Tidak ada keterlibatan, tidak ada keterlibatan. Kita masuk kepada sebuah rumah. Saya letakkan HMI. Tapi kepada bangsa. Kita serahkan satu kali terakhir closing statement dari orang tua kita, dari kami Tidak enak kalau saya sebut masih dia. Saya kalau saya berdua saya bilang iya. Kalau saya bilang tidak, tunggu dulu Pak. Saya sering ini. Kalau ada yang cat sama saya Pak. Sekali lagi saya katakan saya ini Islam. Saya berdua lembaga hikmah dan kebijakan publik Muhammadiyah pimpinan yang Muhammadiyah Balikpapan. Saya orang kami, saya sama-sama Pak Rahman Sabu. Kalau ada mencatat nama saya, demi Allah saya tidak ada di situ. Saya masih mahasiswa, saya sama Pak Rahman Saleh. Protes SDSD, saya di depan Pak. Senjata di dada, senjata kapleri di dada. Kalau tidak cerita. Tanya saya sama Pak Rahman Saleh. Protes SDSD, terima kasih. Sabar ya, sabar. Jadi insya Allah Tidak enak kalau nama-nama disebut. Apa ini? Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah melihat ya begitu kacaunya kehidupan kelompok intoleran ini. Sehingga mereka tadi saling adu mulut, saling debat ya soal sekolah Kristen ini. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih masalahnya kalau
gereja atau sekolah atau ibadah itu ada di tengah-tengah mayoritas. Apa masalahnya bagi mereka? Nah, kenapa selalu menolak keberadaan orang-orang Kristen? Kenapa begitu sentimen dengan Kristen? Hampir di berbagai wilayah, di berbagai daerah di negeri kita ini, itu banyak kelompok yang terpapar virus-virus intoleransi. Nah, kalau misalnya ada sekolah Kristen di sana, apa ruginya kalian kalau sudah dibangun sekolah di sana? Apakah dibangun di tanah kalian? Apakah anak-anak sekolah di sana meminta makan sama kalian? Apa ruginya? Kalau Anda merasa dirugikan, kalian merasa dirugikan, barulah silakan protes. Nah, tetapi kalau mereka membangun sekolah itu di atas tanah mereka yang menjadi hak mereka, apalagi itu sudah keluar izinnya, itu sebenarnya sama sekali tidak ada hak kaum intoleran ini untuk melarang sekolah Kristen Gamaliel ini di Parepare. Nah, jadi ini sudah kelewatan, ini sudah keterlaluan ya. Begitu merajalelanya kaum intoleran di negeri kita ini, begitu sentimennya dengan orang-orang Kristen. Kenapa mereka begitu terlalu benci dengan Kristen? Nah, apakah takut nanti saudara-saudara seimannya, atau takut karena mayoritas nanti tiba-tiba jadi minoritas? Apakah takut akan menjadi seperti itu? Nah, ini kadang mereka tidak pakai akal dan logika, teman-teman ya. Mereka asal menolak saja. Emangnya kenapa kalau ada sekolah Kristen di tengah-tengah mayoritas? Nah, justru harusnya orang yang toleransi itu, kalau dia benar-benar mengerti pengertian definisi dari toleransi, maka tidak akan ada kaum-kaum, kelompok-kelompok yang seperti ini. Nah, toleransi itu artinya siap berdampingan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Suku apapun dia, bahasa apapun dia, agama apapun dia, kita siap berdampingan dengan dia. Menghormati, saling menghargai. Coba teman-teman cek di berbagai daerah yang dimana ada kantong-kantong Kristennya. Coba, kira-kira pernah tidak pesantren itu dilarang atau pembangunan pesantren dilarang? Tidak ada, hampir tidak ada teman-teman ya. Tidak ada. Apalagi mereka ini mengatasnamakan agama. Teriak-teriak nama Allah mereka, nama Tuhan mereka. Dengan melakukan hal yang tidak diinginkan. Mereka menciptakan kekacauan dengan menyebutkan nama Allah mereka. Menyebutkan nama Tuhan mereka. Nah, jadi harusnya kalau orang yang benar-benar percaya Tuhan, bertuhan, beragama, maka mereka tidak akan pernah menciptakan suatu kekacauan. Karena itulah artinya agama. Supaya tidak kacau. Tetapi justru sebaliknya mereka lakukan. Mari kita akan melihat sebenarnya apa sih alasan mereka melarang sekolah Kristen di Parepare ini. Saya membaca satu artikel berita, beritanya dari Detik Sulsel ya, atau Sulawesi Selatan. Parepare. Warga di kota Parepare, Sulawesi Selatan atau Sulsel melakukan demo menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Warga menilai pembangunan sekolah ini menyalahi aturan. Kita tidak tahu aturan mana yang disalahin atau yang dilanggar oleh pihak sekolah ini. Lanjut, tadi warga demo minta pencabutan sekolah Kristen Gamaliel, ujar anggota DPRD. Parepare Kamaludin kadir kepada Detik Sulsel Jumat 6 Oktober 2023. Aksi demo menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel itu berlangsung di Jalan Poros Parepare, Pinrang dan kantor DPRD Parepare, sampai mereka demo di kantor DPRD, teman-teman ya. Nah, tadi ada Pak Ketua, Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2, saya dan Pak Ibrahim yang menerima mereka di DPRD Parepare, kata Kamaludin. Kamaludin mengatakan warga menolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di Kecamatan Soreang, Parepare. Warga beralasan sekolah Kristen tersebut dibangun dekat dengan pemukiman yang mayoritas Muslim. Nah, jadi alasan warga karena sekolah ini dibangun itu dekat yang dimana di sana mayoritas Muslim.
Tapi herannya, kenapa sih mereka bisa takut kalau ada sekolah Kristen atau gereja hadir di lingkungan mereka, di daerah mereka? Apa ruginya? Nah, apa ruginya? Apakah lahan Anda, tanah Anda diganggu? Atau mereka meminta makan kepada kalian? Apa yang menjadi ruginya? Atau mereka meminta dana pembangunan sekolah tersebut dari kaum intoleran ini? Nah, kalau demikian, ya wajar saja protes. Tetapi tidak demikian alasannya. Mari kita lanjut. Warga menolak karena alasan masyarakat mayoritas di sana Muslim dan katanya izinnya juga tidak jelas menurut warga yang melakukan demo tadi paparnya. Nah, jadi teman-teman di sini dikatakan warga menolak karena alasan masyarakat mayoritas di sana Muslim. Itu yang pertama. Dan katanya izinnya juga tidak jelas. Ini katanya. Katanya ini kan belum tentu. Nah, itulah kalau orang mendengar katanya. Mereka tidak melihat faktanya. Mereka tidak cek buktinya. Asal udah dengar katanya, udah langsung bertindak. Nah, jadi itu yang terjadi selama ini. Karena kebanyakan katanya. Dan kemudian pihaknya mengaku pimpinan DPRD Parepare memberikan atensi terhadap kasus ini. Sebab berpotensi terjadi gesekan jika tak segera ditangani secara serius. Dan kiranya ini cepat benar-benar ditangani secara serius. Dan ini kiranya ada keadilan ya. Bagi kaum minoritas khususnya, yang dimana khususnya sekolah Gamaliel ini kiranya mendapat keadilan dari pihak pemerintah setempat. Kemudian kita menghindari jangan sampai ada konflik terjadi di masyarakat. Jadi hari Senin tanggal 9 Oktober kita ketemu lagi dengan mengundang pihak PUPR, pemerintah daerah, warga yang melakukan demo dan pihak sekolah bebernya. Kemudian sudah berupaya menghubungi Wakil Ketua Yayasan Sekolah Kristen Gamaliel Parepare, Sinta, tetapi belum mendapatkan respon. Dalam video yang beredar tampak sejumlah warga melakukan aksi demonstrasi di pinggir jalan sepanjang Jalan Poros Parepare, Pinerang. Tampak warga membentangkan spanduk bertuliskan antara lain menolak pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel Soreang. Nah, memang itu kerja kaum intoleran ini. Mereka mencetak spanduk panjang-panjang hanya untuk menulis itu. Nah, kita orangnya paling toleransi. Umat Islam tidak usah diajari toleransi. Nah, umat Islam katanya tidak usah diajarin masalah toleransi. Mereka sudah tahu toleransi. Tapi mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan ini. Jadi ngomongnya toleransi. Tak perlu diajari. Mereka sudah mengerti itu. Nah, kita orang paling toleransi, umat Islam tidak usah diajari toleransi. Kita hidup bertetangga dengan non-muslim dan memberikan makan, teriak salah satu orator. Mereka berteriak bahwa mereka itu toleransi. Mereka juga bertetangga dengan non-muslim. Mereka juga memberi makan. Itu hanya klaim. Kita nggak tahu faktanya, buktinya bagaimana. Apakah benar yang mereka sampaikan itu atau tidak. Kemudian, orator lain juga dengan lantang meminta agar izin pembangunan sekolah tersebut segera dicabut pemerintah. Nah, berarti sudah ada izinnya. Itulah makanya mereka minta agar izin pembangunan sekolah tersebut segera dicabut. Nah, berarti sudah ada izin sekolah tersebut, teman-teman. Nah, mereka teriak-teriak, tolak izinnya, cabut izinnya, teriak pendemo. Jadi ini lucu sekali ya. Ini sudah ada izinnya, sudah sah, itu menjadi tempat di mana orang berpendidikan di sana, mencari pengetahuan, dibentuk di sana karakternya, dibentuk di sana akhlaknya, malah mereka tolak. Nah, artinya kalau orang membangun sekolah, itu artinya bahwa orang yang membangun sekolah tersebut, dia mau orang yang belajar di situ, yang datang di situ, itu jangan bodoh. Itulah artinya pendidikan, supaya orang keluar dari kebodohannya. Tetapi kelompok intoleran ini mereka tidak suka dengan itu. Mereka lebih suka kebodohan. Nah, jadi itu yang sering terjadi di negeri kita ini, teman-teman. Ini bukan hanya sekali dua kali. Bukan ibadah, bukan pembangunan gereja, bukan sekolah, semuanya. Jadi kalau mereka teriak-teriak itu lagi viral itu konflik Palestina ya dengan Israel. Mereka teriak-teriak berikan kemerdekaan bagi Palestina.
Nah, sedangkan di negeri sendiri mereka menjadi penjajah. Tapi ngomongnya merdeka. Ngomongnya dengan kepada negara lain supaya merdeka, tapi dia menjadi penjajah di negerinya sendiri. Itu kan konyol, teman-teman ya. Harapan kita, marilah kita jangan saling membenci, jangan sentimen kali lah. Nah, apalagi menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan dengan tindakanmu yang jahat itu. Jangan sesekali bawa-bawa nama Tuhan dalam perbuatan yang jahat, dalam perbuatan yang mengacaukan, dalam perbuatan kebencian. Jangan sesekali bawa nama Tuhan. Nah, mereka teriak-teriak nama Tuhan mereka. Hanya demi tindakan mereka itu dibenarkan. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan, teman-teman ya. Kiranya ini cepat selesai dan kiranya tidak akan terjadi lagi ke depan tindakan-tindakan kaum intoleran ini. Demikian saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.